Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karya Sari di kelas 2E Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan korupsi dana bantuan sosial. Tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya terlebih di Indonesia. Korupsi seolah sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi juga benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistematik, dan sudah menjadi kebiasaan yang sangat membahayakan dan merugikan negara, bahkan masyarakat. Kasus korupsi di Indonesia silih berganti-ganti. Adapun kasus yang sekarang dihadapi ialah kasus korupsi bantuan sosial. Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku korupsi dana bantuan sosial yakini dengan cara setiap orang yang secara langsung melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri dan orang lain atau korporasi yang dapat merugikan ekonomi negara atau keuangan negara. Problematika terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial, mulai dari penerimaan bansos yang tidak tepat, pengurangan nominal bansos, hingga tidak diberikan kepada masyarakat. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang berarti busuk, rusak, atau memutarbalikkan fakta. Dengan kata lain, korupsi adalah tingkah laku individu atau kelompok yang menggunakan wewenang atau jabatan guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan umum. Kalau korupsi terjadi disebabkan adanya suatu penyalahgunaan wewenang jabatan yang dimiliki oleh suatu penjabat atau pegawai demi kepentingan diri sendiri. Adapun kasus korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial adalah salah satu menyimpang tanggung jawab. Demikian jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku penjabat yang melanggar asas pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Latar belakang kasus korupsi dana bantuan sosial. Belakangan ini, kasus korupsi yang sedang ramai diperbincangkan ialah kasus korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan para menteri sosial dan politikus PDI Perjuangan. Dan KPK pun akan mendalami kasus korupsi ini yang melibatkan 10 paket sembako dan berdasarkan informasi yang diterima atau yang diimpus sekitar 300 juta dikeluarkan paket sembako terdapat margin 70.000 yang akan dibagikan kepada pemilik kota 40%. Maka dari itu, kasus tersebut bisa kita lihat bahwa masih banyak orang yang mengabaikan makna keutamaan karakter. Adapun praktik korupsi dalam penyalahgunaan dana bantuan sosial. Di masa pandemi saat ini, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat telah menyalurkan dana anggaran untuk meliputi dana bantuan sosial. Menurut laporan singkat rapat dengan pendapat Komisi 3 DPRI dan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan agenda atau langkah-langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran bansos yang telah dikeluarkan. Awalnya penyalahgunaan bantuan sosial dapat dibuktikan dengan data yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat kasus yang tidak terdaftar akan tetapi mendapatkan bantuan, dan adapun jumlah yang diterima berkurang dan bantuan yang diterima kualitasnya buruk. Sementara itu, beberapa kasus korupsi dana bantuan sosial tersebut menunjukkan bahwa dana bansos yang seharusnya dialokasi kepada masyarakat yang berdampak pandemi COVID-19 sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumusan konsep dan pengaturan pencegahan korupsi dana bantuan sosial.
Si Pansos adalah suatu sistem elektronik berbasis website yang berisi pengolahan informasi, penyaluran, dan pelaporan bansos. Si Pansus merupakan penerapan asas, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Pada hakikatnya muncul gagasan si Pansos yang tidak bisa dilepaskan dari realita bahwa banyak sekali permasalahan dalam menyalurkan dana bantuan sosial yang salah digunakan. Hal bansos sangat diperlukan untuk masyarakat yang perekonomiannya menurun akibat pandemi. Dan apabila bansos disewenang-wenangkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka hal itu sangat amat disayangkan. Nah, maka dari itu, berkaitan dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam si pansos, maka lembaga yang perlu dilibatkan yakni Ombudsman dan KPK. Terlibatnya Ombudsman bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan terkait masalah dalam pelayanan publik selama dana bantuan sosial disalurkan. Sedangkan pelibatannya KPK bertujuan sebagai sarana pelaporan apabila penjabat yang berwenang melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial, dan selain itu, KPK akan melanding sektor dalam pengembangan si pansos ini. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses penyaluran dana bantuan sosial dan setidaknya dapat meminimalisir sekaligus mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi penyaluran dana bantuan sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut ialah kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tingkat perekonomian negara selama masa pandemi. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dengan memberikan dana bantuan sosial dan bantuan lainnya. Namun, akan tetapi, pada kenyataannya, penyaluran dana bantuan sosial tidak berjalan dengan lancar. Ada saja kendala-kendala yang timbul oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun begitu, berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial. Akan tetapi, tetap saja tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal.